Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya di market Euro USD di time frame daily, setelah pasca terjadi kenaikan ya di hari Kamis kemarin impulsif bullish, dan kemudian di hari Jumat juga masih kecenderungannya masih kuat naik, tapi khususnya di hari Senin terjadi pergerakan market atau pasar yang tidak terlalu signifikan. Artinya meskipun terlihat ada buyer dan seller sama-sama kuat ya dan bergerak konsolidasi di wilayah terbatas antara 1.07868 sampai dengan 1.08678, dan tentunya pergerakan yang saat ini terlihat memang menunggu ya rilis data Amerika ya PPI yang nanti akan rilis insya Allah di hari Rabu. Tentunya posisi ini akan mempengaruhi juga di pergerakan Euro USD, terutama juga USD ya, dolar tentunya, karena nantinya barang dan jasa yang nanti akan rilis ini pasti berhubungan dengan inflasi yang ada di Amerika. Oke, jadi kalau untuk trennya untuk Euro USD masih kecenderungan naik dan hari ini akan menguji kuat wilayah high weekly sekali lagi di 1.08678. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakannya masih membentuk sebuah area konsolidasi ya, yaitu berkisaran antara area high weekly sampai dengan low-nya supportnya ya 1.07868 tentunya, dan saat ini juga masih bergerak di area level psikologi atas dan level psikologi bawah, yang dimana kemarin sudah saya informasikan untuk pergerakannya masih kecenderungannya sideways ya. Adapun kemarin kenaikannya impulsif bullish dan ditutup di candle merah tepat di area high weekly, gagal breakout dan masuk lagi ke dalam area impulsif bearish dan masuk kepada area konsolidasi. Dan sesi Asia ini terlihat ya posisinya dari jam 9 tadi sampai ini nanti jam 1 ada dorongan impulsif yang cukup signifikan. Menurut saya nanti kita lihat sesi Eropa akan mampu berhasil breakout sekali lagi level psikologi. Jika mana hal ini terjadi breakout, maka hal yang perlu kita pantau adalah area high weekly-nya, apakah mampu betul-betul break di atas high weekly 1.08678. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk skenario yang akan kita gunakan ya untuk market Euro USD ini. Yang tentunya yang pertama saya akan memastikan tunggu dulu ya market betul-betul bisa berhasil break di atas level psikologi 1.08384. Maka kalau close di atas ini saya akan buy tentunya, dan stop loss di bawah. Target saya minimal area high weekly dulu ya, untuk memastikan betul-betul pergerakan daripada Euro USD ini betul-betul bisa breakout di atas daripada area high weekly. Kalau ini terjadi breakout, maka berpotensi akan menuju area 50% yaitu 1.09011. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua, saya akan pantau wilayah support area level psikologi bawah ya. Kalau nantinya memang posisi area ini ya terjadi breakout impulsif bearish dan tentunya akan mendekati wilayah support seperti ini ya, dan kecenderungannya saya pastikan akan kembali penurunan menuju high monthly sebelumnya. Kecenderungannya akan terjadi penurunan jika mana break di bawah area level psikologi dan area supportnya. Oke, dan kecenderungan untuk sesi Asia ini ya mendekati sesi Eropa nantinya pembukaan jam 1 siang. Kalau ini nanti sampai terjadi penguatan dan breakout di atas daripada level psikologi 1.08384, maka akan berlanjut sampai dengan high weekly. Karena saya melihatnya tadi pagi pukul 9 ada long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle warna hijau impulsif bullish dan terjadi kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat di market berikutnya yaitu GBP USD. Coba kita lihat GBP USD hal yang sama ya, pergerakannya tidak terlalu signifikan meskipun kalau kita lihat ada bearish pin bar terjadi di time frame daily di hari kemarin. Tentunya sempat terjadi break di atas high weekly 1.22489 yang dimana titik ini artinya masih ada dorongan kuat untuk memberikan informasi ya bahwasanya GBP USD sudah bergerak naik pasca terbentuknya bullish engulfing dan close di atas daripada EMA 50. Dan posisi saat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa pergerakannya belum signifikan ya, yang tentunya kalau kita perhatikan
akan menguji kuat wilayah key resistance sekali lagi dan high weekly-nya serta tertingginya di hari kemarin. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Adakah momentum yang bisa kita ambil di time frame 4 jam ini? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, Anda bisa lihat ya, pasca liburan yang terjadi ya, market libur di sesi Amerika kemarin, memang sesi Asia, sesi Eropa terjadi penurunan ya kalau kita lihat GBP USD, tapi memasuki sore hari sampai dengan sesi Amerika pergerakannya ya sangat terbatas ya dan lesu, tidak menunjukkan potensi yang cukup signifikan ya ketika USD terjadi pasarnya ya terjadi libur. Oke, dan kemudian tadi jam berapa ini? Jam 6 ya sampai dengan jam 9 ada long legs doji candle terbentuk, dan posisi saat ini jam 9 nantinya close sampai dengan jam 1 jika mana ditutup candle warna hijau seperti ini, maka akan menguji sekali lagi area high weekly dan key resistennya. Tentunya di area tersebut yang akan diuji sekali lagi, tapi saya sih memiliki harapan ya posisinya ini sebelum dia naik ya minimal bisa koreksi dulu gitu di area support atau area low weekly ya, harapan saya sih seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan dorongan yang kuat seperti ini ya, kalau kita ukur dari titik di mana high tertingginya saat ini ya memang area 50%, yaitu di 1.21865 ini potensi jangka pendeknya memang sudah sentuh area sini, harusnya ini naik. Artinya kalau kita buy posisi saat ini minimal, coba kita lihat time frame 1 jam ya, minimal akan menuju area high weekly-nya ya yang menjadi tujuan untuk bergerak naik. Tapi tentunya harus breakout dulu area level psikologi ini, saya tandain ya. Di area ini ada level psikologi atas, kita kasih acuan aja supaya kita lebih hati-hati dan memperhatikan ya potensinya. Tentunya ini yang menjadikan titik pemantauan kita, ini area bawahnya. Oke, ini menjadikan titik pemantauan kita, kemudian yang di atas adalah area ini. Nah, seperti ini. Selama pergerakan GBP USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, jika mana masih bergerak seperti ini sih saya rasa kita lebih baik wait and see ya. Jadi jangan keburu-buru ambil posisi buy ataupun sell, lebih baik tunggu aja. Makanya saya kasih warna putih, artinya warnanya netral. Lebih baik pantau wait and see area tersebut, yaitu di 1.21721 sampai dengan 1.22129. Tapi kalau pergerakannya ternyata dia bisa berhasil bergerak turun ya, tentunya seperti ini, dan impulsif bearish contohnya breakout di bawah level psikologi 1.21721, maka kecenderungannya akan mendekati wilayah supportnya, yaitu di 1.21062. Ini menjadikan target jika mana ada impulsif bearish ya, sekali lagi close di bawah level psikologi 1.21721. Oke, selanjutnya tentunya kalau dia breakout ya di atas daripada level psikologi 1.22129, saya pastikan pergerakannya akan breakout ya. Seperti ini, bisa kemungkinan retest dan berlanjut sampai menguji high tertingginya di hari kemarin dan akan bergerak bullish di area 1.22889 yang akan diuji area tersebut. Oke, jadi ini gambarannya, tetap pantau aja dari level psikologi atas dan bawah apakah mampu di breakout dari sesi Eropa nantinya. Kita lihat ya, tentunya Anda bisa siap-siap buy ataupun sell jika mana area tersebut di breakout, level psikologi atas buy, level psikologi bawah sell. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame daily. Nah, USD Jepang Yen setelah penurunan panjang ya beberapa hari ke belakang dan tentunya saat ini membentuk sebuah area koreksi ya. Ada bullish di hari kemarin dan posisi saat ini time frame daily untuk informasi yang bisa kita dapatkan ya pergerakannya masih range ya antara area resisten 134.772 sampai dengan titik terendah terakhirnya yaitu di 127.215 area sini. Ya masih bergerak range ini sih, tapi kita kalau lihat bertahap alias ini bisa retest mendekati resisten 129.504, target retestnya area tersebut. Coba kita lihat time frame 4 jam untuk melihat secara detail di time frame 4 jam tentunya. Oke, ini ya. Nah, ini ada
bullish pin bar ya, kemudian impulsif bullish di hari kemarin ya, baru dia bergerak konsolidasi. Memang pergerakannya tidak terlalu signifikan tentunya ya di hari kemarin ya, market lesu, tapi hari ini memberikan informasi time frame 4 jam belum ada perubahan yang cukup signifikan. Hal yang perlu kita pantau adalah yang pertama wilayah ini ya, area resistennya, kemudian yang kedua area support ya, atau 50% sampai dengan area low weekly, itu menjadikan titik pantaunya. Tapi secara keseluruhan memang USD Jepang Yen kecenderungannya masih kuat turun ya, kecenderungannya masih kuat turun. Artinya hari ini kalau kita perhatikan time frame ini ya 4 jam, posisinya sih harusnya kalau ini close bearish pin bar seperti ini, apalagi nanti kalau dia break di bawah area ya minimal mendekati area sini ya, low yang hari ini ya 128.225, maka saya pastikan harga akan bergerak ke area low weekly atau ke 50% ya, minimal sampai sini dulu ya. Tapi kalau nantinya ternyata pergerakannya ini berhasil breakout ya di atas resisten, maka ya kecenderungannya akan menuju ke area low monthly sebelumnya ya, seperti ini tentunya ya. Oke, ini nah gambarannya seperti ini untuk market USD Jepang Yen ya. Artinya pergerakannya masih terbatas. Adapun kalau saya pribadi jujur saya lebih baik tunggu sell ya. Sell areanya sampai sini. Sebentar saya kasih tanda dulu. Ini area resisten ya. Oke, minimal sampai mendekati area resisten. Jadi kalau saya mau entry, saya tinggal pantau wilayah ini sebenarnya ya. Harapan saya sih pergerakan USD Jepang Yen bisa menguat sampai area sini supaya kita bisa mendapatkan potensi yang bagus untuk target sellnya ya, minimal sampai sinilah menjadikan targetnya ya. Oke, saya tandain dulu. Nah tuh, atau target weekly. Nah ya tinggal pantau aja area tersebut, jika mana ada potensi memang bergerak ke sini bisa sell ya setelah ada pembentukan pattern terjadi, karena di sini berdekatan dengan EMA 50 dan trendline atas ya, lebih kuat kecenderungannya jika mana dia bergerak naik, seller lebih kuat akan mendorong ke wilayah ini karena trennya besar adalah tren turun. Tapi kalau masih bergerak di wilayah seperti ini, tentunya menurut saya dia akan menyentuh area resisten ya, gambarannya antara dia akan break di bawah low weekly atau dia hanya koreksi sedikit dan kemudian dia bergerak naik. Itu lebih bagus posisinya seperti itu, tinggal kita target area sini untuk kita jadikan untuk posisi sell. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD, kemudian GBP USD dan USD Jepang Yen, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.